Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Hari ini kita akan belajar lagi. Teman-teman masih ingat berita tentang ini? Raja Belanda serahkan keris Pangeran Diponegoro ke Presiden Jokowi? Yap, benar sekali. Itu adalah penyerahan keris Diponegoro, Pangeran Diponegoro oleh Raja Belanda Willem Alexander ke Presiden kita Jokowi pada tanggal 10 bulan 3 2020 tahun lalu ya. Jadi sebelumnya for information aja, ini keris Diponegoro ini sudah hampir 150 tahun ya di Belanda. Dia disimpan di Museum Volkenkunde di Leiden. Namun sebelum dikembalikan ke kita, ke Indonesia, ini telah dilakukan penelitian ya oleh para peneliti di Belanda maupun Indonesia, bahwa apakah keris ini adalah pemiliknya itu benar-benar Pangeran Diponegoro. Ternyata benar kalau keris yang diserahkan oleh Raja William ini benar-benar yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro, di mana jadi ketika Pangeran Diponegoro itu ditangkap oleh si Letnan Jenderal Hendrik Mercus de Kock pada Maret 1830. Kemudian si Kolonel Jean Baptiste Clarence di tahun 1831 memberikan hadiah berupa keris Pangeran Diponegoro itu sebagai hadiah kepada Raja William I. Itu di tahun 1831. Bayangin aja teman-teman, 1831 baru diserahkan kepada Indonesia itu di tahun 2020. Kita lihat teman-teman di situ kerisnya itu berwarna kuning cantik ya. Di bagian sarungnya itu juga ada berwarna coklat di bagian gagangnya. Jadi memang ini dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Dulunya ini disimpan di tempat koleksi khusus Kabinet Kerajaan Belanda yang akhirnya ke museum. Jadi sekarang keris ini diserahkan ke kita kembali. Jadi teman-teman, hari ini kita ngebahas tentang ini Pangeran Diponegoro. Tapi lebih khususnya itu di Perang Diponegoro atau Perang Jawa 1825 sampai 1830. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Oke, apa itu Perang Jawa atau Perang Diponegoro? Perang Jawa atau Perang Diponegoro adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun saja, 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda, dan sekarang Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, yang melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Bayangin aja teman-teman, hanya 5 tahun tapi Belanda merasa ini adalah pertempuran yang sangat besar. Kemudian, Perang Jawa merupakan salah satu perang terbesar yang terjadi dan dialami oleh kolonial Belanda di tanah jajahannya. Perang ini membuat Belanda mengalami kerugian dan defisit yang sangat besar, yaitu sekitar 20 juta gulden, dan hampir saja membuat Belanda bangkrut. Nah, tuh, lihat kan? Perang Jawa yang terjadi 1825 sampai 1830 dipimpin oleh seorang keturunan keraton Yogyakarta yang bernama Pangeran Diponegoro. Memang Pangeran Diponegoro ini memang hebat banget ya teman-teman. Oke, kita bahas dulu siapakah sebenarnya Pangeran Diponegoro itu, dan kemudian gimana sebenarnya terjadi perlawanan Pangeran Diponegoro sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar oleh Belanda, dan seterusnya bagaimanakah cara yang digunakan oleh Belanda untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian teman-teman, siapakah Pangeran Diponegoro itu? Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang selir bernama R.A. Mangkarawati. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa 1825 sampai 1830. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Ini dia teman-teman, aku berikan secara singkat seperti peta konsepnya aja kayak gitu. Ini Mei 1825, adanya pembangunan jalan oleh Belanda dengan sengaja melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro.
Kemudian Pangeran Diponegoro mengganti tapal batas tersebut dengan tombak dan pedang sebagai pernyataan perang. 20 Juli 1825, Belanda mengepung kediaman Pangeran Diponegoro dan membakarnya. Kemudian teman-teman, 1827 Belanda menggunakan siasat benteng Stelsel sehingga pasukan Diponegoro pun terjepit. 1829 Kiai Maja berhasil ditangkap dan Sentot Alibasa terpaksa menyerahkan diri. Dan akhirnya 1830 Diponegoro berhasil ditangkap Belanda dengan siasat licik. Kata-katanya itu adalah perundingan. Jadi Belanda itu bilang ke Diponegoro untuk akan melakukan perundingan segala macam, tapi nyatanya apa? Mereka malah menangkap Pangeran Diponegoro. Teman-teman, penyebab terjadinya perang Diponegoro itu ada dua. Tadi yang seperti aku jelaskan yang tadi pada konsep rule-nya itu. Ini sebab umumnya kita jelaskan dulu. Ada 3 sebab umum terjadinya perang Diponegoro. Yang pertama, rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun. Yang kedua, pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial dan raja-raja Jawa diperlakukan seperti bawahan dari Batavia. Yang ketiga, kalangan keraton hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat itu. Makanya ini sebab umumnya teman-teman. Kita bahas lagi sebab khususnya. Sebab khususnya itu ada 2. Yang pertama, Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan. Kemudian yang kedua, pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Hal itulah yang membuat Pangeran Diponegoro marah dan merasa terhina, yang kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda yang didukung oleh hampir seluruh rakyat Yogyakarta. Dukungan juga dapat datang dari para bangsawan, di antaranya Pangeran Mangkubumi serta dari Sentot Alibasa dan Kiai Mojo. Perlawanan Diponegoro meluas sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, Kedo, Pekalongan, Semarang, Rembang, dan bahkan sampai ke Jawa Timur. Nah, ini dia teman-teman. Di sini kayak gambarannya aja. Ini bukan gambar beneran ya. Ini hanya gambaran seperti lukisan. Ini rakyat yang di bawah-bawah itu yang istilahnya itu yang mendukung Pangeran Diponegoro secara penuh. Kemudian teman-teman, menghadapi perlawanan yang kuat dan membahayakan, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Jenderal Marcus de Kock yang kemudian menggunakan siasat benteng Stelsel untuk melawan Pangeran Diponegoro. Kemudian teman-teman, benteng Stelsel itu secara garis besar ialah pembangunan benteng yang bersifat dinamis yang dibangun pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai oleh Belanda pada Perang Jawa. Diperkirakan pada Perang Jawa telah dibangun sekitar 165 benteng dalam peperangan tersebut yang letaknya menyebar di Jawa Tengah. Strategi ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro dan berhasil menangkap Kiai Mojo dan Sentot Alibasa pada tahun 1829. Ini dia teman-teman gambarannya. Itu yang digambar yang uak-uak bule itu Jenderal de Kock ya teman-teman. Jadi di sebelahnya itu gambaran ataupun peta dari penyebaran dari benteng Stelsel. Sorry belibet. Yang di arsip-arsip itu teman-teman, itu pembangunan benteng Stelsel yang dibuat oleh Belanda. Namun teman-teman, walaupun setelah dibuat benteng Stelsel, tapi Belanda masih gagal. Gagalnya Belanda menangkap Pangeran Diponegoro mendorong Belanda untuk melakukan sayembara untuk penangkapan Pangeran Diponegoro hidup ataupun mati dengan hadiah 20.000 ringgit. Nah, gila nggak tuh? Tetapi sayembara itu tidak ditanggapi oleh rakyat karena rakyat sepenuhnya mendukung Pangeran Diponegoro. Akhirnya Belanda menerapkan siasat tipu dan daya muslihat, yaitu dengan berpura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding, kan, betul kan?
Namun melalui siasat tersebut Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap di Magelang pada 28 Maret 1830 dan kemudian diasingkan ke Manado dan wafat pada 8 Januari 1855. Memang Belanda memang licik ya. Ini teman-teman cuplikan seperti lukisan, yang itu lukisan ini dibuat oleh Raden Saleh di tahun 1856. Ini seperti gambaran dari si Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock itu yang menangkap Pangeran Diponegoro 1830. Tapi di sini aku pribadi kurang setuju lukisannya karena seolah-olah kayak Pangeran Diponegoro itu ditangkap paksa, padahal kita tahu dalam fakta sejarahnya bahwa Pangeran Diponegoro bukan ditangkap paksa tapi dianya ditipu dengan cara yang dikatakan untuk berunding dengan pemerintah Belanda, yang akhirnya pemerintah Belanda yang menipu dia kalau itu bukan berunding tapi malah melakukan penangkapan oleh Diponegoro. Ini dia teman-teman juga lukisannya. Jadi aku di sini pribadi memang kurang setuju ya teman-teman di sini. Raden Saleh ini yang lukis di tahun 1856. Oke gitu teman-teman, maaf terlalu panjang kali ini, videonya terlalu panjang. Thank you for watching, jangan lupa like, share, and subscribe. Nanti kita bahas video tentang sejarah lagi. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.